Hadirin yang manusia bijak yang terhormati, wabil khusus saya dan para penghulu. Maka paling penting dalam hidup ini bahasa Nabi adalah hati. Maka seorang hati ini bahasa Arab dinamakan hati karena dia qalbun. Kenapa dikatakan qalbun? Ini qalbun karena hati manusia. Maka kadang hati manusia tidak bagaimana azab boleh macam. Si soleh bila lagi tergantung isi hati. Maka dalam ilmu agama, dalam ilmu arah searan bab niki babul i'rab. Nanti aran babul i'rab niki yaitu bab perubahan. Nah, bisa berubah akhirul kalimat ay taghyiru awakhiril kalimi liikhtilafil 'amilati ad-dakhilati 'alayha. Maka perubahan akhir kalimat, baris akhir kalimat karena arah amil, arah sagawe maka berubah. Contoh, ya Zaidun, maka sampai di kiamat dun niki dan niki pasti posisi marfu tanda dhamma. Maka kapan niki menjadi marfu? Ketika posisi kalimat niki menjadi fa'il, datang amil fi'il jah. Kemudian yang kedua, ra'aitu Zaidan, maka sampai di kiamat posisi ini pasti maktub yaitu mansub. Berbeda baris atas kapan? Ketika datang amil fi'il fa'il, ra'aitu ra'atu ana fi'il fa'il, maka Zaidan pasti mansub. Kemudian datang marartu bi Zaidin, baris bawah. Kemudian lam yakum, mati. Maka bahasa Imam Al-Ghazali, maka di dalam ilmu namun ini arah 4 perubahan baris kalimat, tidak rasa kalimat. Dia tidak ada baris bengkok. Pasti baris dapat yaitu marfu atau maftuh atau mahfud baris bawah, kemudian baris mati. Dia tidak rasa kalimat. Maka begitu juga bahasa beliau atil manusia di 4 posisi. Kadang tinggi, kadang terbuka, kadang baris bawah rendah, kadang mati hati manusia. Pira ini tergantung amilnya. Nabi sama tengah isi atif, Nabi sama bolo ini Maka sahabat tangan bahasa beliau, Arab hati niki adalah raf'un, posisinya sedang tinggi, sholat. Artinya sedang naik derajat. Oh sholat. Kapan niki? Ketika masuk amil fi dzikrillah atau dzikrullah, ketika di dalam hati niki dimasukkan sebuah amil yang merubah hati, ketika manusia sudah mulai mengingat Allah Subhanahu wa taala. Berbicara dengan maka dalam sebuah kitab yang disampaikan oleh Habib Umar bin Salik bin Hafiz, beliau mengatakan yang akan memberikan cahaya kepada hati, yang akan mensucikan hati ini arah teluhan. Saat pertama bahasa beliau qiraatul Quran bitadabbur, yaitu membaca Al-Quran. Lebih-lebih membaca dengan arti. Maka insya Allah lama buah isi hati, isi Al-Quran, isi pikiran Al-Quran, insya Allah harus ada dalam keduanya, harus ada ucapan doa. Ustaz berubah dan baca doa. Oh coba makin sila belum kurang-kurang dalam sumpah si dengan sakit dia. Padahal dia pegang siang ulangan lalu mensumpah dengan doa la ilaha illallah di sini. Padahal ucapan demam terlebih-lebih. Maka begitu juga dalam jiwa manusia ini kita terus dicari Al-Quran, maka berubah kuat, tenang, kebersihan di Al-Quran. Kedua, zikrullah. Maka laku berkira, artinya zikir dengan lebih-lebih mau maka bahasa ulama ini minimal sendiri dedek kurang 100 berzikir. Zikir 100, selawat 100, istighfar 100. Kemudian selanjutnya Nabi bahasa yaitu dengan menghidupkan malam hari. Arti jadilah manusia yang di dalam hidup ini dedek sampai disifati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dikatakan, "Innallaha yuhibbu kulla jawazin kulla ja'zarin jawaz, sakhabin bil aswaq, jifatin bil laili,
wa imanin bin nahar, arifin bi amri dunia wa jahilin bi amri akhirah. Sesungguhnya Allah membenci 5 golongan manusia. Paling terdekat di sisi Allah. Nabi kisah pertama, ja'zalihim kulla ja'zalihim jawab, yaitu orang yang angkuh, orang yang sombong, merasa dia baru goreng saya, merasa sombong yang mati, angkuh, pokok hancur luar biasa. Kemudian Sahabil bin Aswaq, yaitu mencari harta benda dengan berbicara pokok mau ini. Kemudian selanjutnya di kisah paling banyak, jifatin bil lail, yaitu menjadi bangkai di malam harinya. Nabi kira tentu sama sekali. Sarang tentu bikin bangkai jadi dinara tak sama sekali irupan malam dulu. Alasan bisa makin artian malam begawean siang untuk lakukan tentu jarian siang ini dari alasan. Artinya hidupkan malam ini dengan jumpa, dengan menghidupkan malam dengan ibadah kepada Allah. Minimal 2 rakaat, minimal ingat kepada Allah, istighfar. Maka di situ Allah jifatin bil lail, menjadi bangkai di malam hari, tidak sama sekali iruk penikian nasi-nasi menenteng. Kemudian wahimar bil nahar, menjadi binatang di siang harinya, enggak ada pikiran pokok iruk, pegangan kok mendarat air dalam kandung, enggak ada pikiran. Makanya dia baru paling terakhir kelima, arifin bi amri dunia, yaitu tahu sukses dunia, pentar dunia, lalu kumun lebih bodoh, tidak mengetahui urusan akhir. Tidak sukses dunia, alhamdulillah. Dari jabat sukses, alhamdulillah. Lalu kesuksesan ini dinarakan dengan lalu dia sukses akhir. Karena manusia ini kita bagi 4, bahasa ulama PD 110 dengar 105. Manusia yang sukses dunia akhirat, maka alhamdulillah. Kemudian manusia yang sukses dunia, sengsara akhirat. Manusia yang sengsara dunia, tapi sukses akhirat. Terakhir, manusia yang sengsara dunia dan akhirat, enggak dengar sekali. Maka dapat di sukses dunia, tapi minimal sukses akhirat. Lalu dua alhamdulillah. Lalu berat dua. Maka bahasa Indonesia Allah paling terkenal bahasa Nabi itu orang yang tahu urusan dunia tetapi bodoh sama urusan akhirat. Artinya sama sekali rombok pengetahuan tentang akhirat. Dunia dan pikiran ini paling terbenci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka makin penjelasan beliau dari pertama hati manusia baca Al-Quran, zikir kepada Allah, bertadabbur, kemudian hidupkan malam yang khusus. Maka hati ini menjadi roba kapan ketika masuk amil zikrullah, masuk ke pondok, maka lamun wadakan amil fi'il, maka pasti Zaidun niki marfu posisi. Nah, berbeda dengan marfu, maka dalam i'rab nahu niki wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu wal alifu wal wawu wan nun. Misal jaa muslimun, jaa muslimani, jaa muslimuna. Maka tanda. Maka kapan manusia niki arti datang mengingat Allah ketika alat tanda-tanda Nabi tanda-tanda wujudul muwafaqah, ketika pelupur sampai mendayung diri ada di dalam manusia ini wujudul muwafaqah, selalu ada bimbingan dari Allah untuk mengajarkan seseorang. Karena ketika Allah sudah mencintai seseorang hamba, kata Nabi, ketika Allah sudah mulai demen manusia, maka ista'malahu taharahu qabla mauti. Sepi kepuluh kalau sesuatu sholat artinya selalu dalam garis-garis ketaatan kepada Allah. Wa fardil mukhalafah, telah meruan berkhilaf, artinya sesuai dengan agama hampir dinar dalam diri. Kemudian terus kata kedua tanda-tanda orang yang mengingat Allah, yang hatinya mengingat Allah, dawamus syauqi ila Allah, yaitu menambah orang ini selalu rindu kepada Allah, kangen Nabi Muhammad SAW. Maka semakin orang mencintai sesuatu, semakin sering dia menyebutnya. Lalu beliau ketika sedang memancing, dia pancing atau rasa.
Dia dengan sabda bal terus. Ini ki wajar. Dia nak mati lah dia lalu lalu kebiasaan manusia lama dapat melihat sesuatu semakin terang sempurna, maka semakin rindu kepada Allah orang-orang itu, orang yang berbeda, orang yang mencintai Allah. Tandanya masuk ulama mulai mencintai Al-Quran. Orang yang mencintai Al-Quran berbeda tanda mulai mencintai Nabi SAW. Berbeda dengan orang mencintai Nabi, mencintai sunnah Nabi SAW. Berbeda dengan orang mencintai sunnah Nabi, mulai mencintai senang di akhirat. Berbeda mencintai di akhirat, mulai benci di dunia. Berbeda dengan benci di dunia, mulai pintar di dunia, enggak bisa jadi bekal kasih modal dari mau leader musika. Aku beda lagu adil niat bikin modal bikin gara-gara Allah Subhanahu. Maka dalam diri ini berciri-ciri sila itu makin digunakan ngaji alim sawikan sunnah Nabi SAW. Ada cerita seorang hamba Allah. Beliau salah satu daripada orang yang selalu mengamalkan sunnah Nabi SAW. Berbeda dalam diri ini, layak ulama ini, lamun beraja, lamun luas, biarlah mendengar sunnah Nabi minimal mengkarya sekali seumur hidup. Dan akan dibawa ke perusahaan manusia. Karena dia tahu ya, kalau Nabi itu lah maka minimal harus sunnah Nabi sekali kali seumur hidup, sekali. Tapi ada ulama, artinya selain sunnah Nabi selain arah sedikit sunnah berjaga minimal dalam hidup ini. Satu sedikit sudah jadi sunnah arah dari arah satu orang muslim. Maka ada seorang hamba nih sunnah saat mendawakan saat menteruskan Nabi, yaitu selalu manusia di bahasa ulama selalu dimengasih hilir tidur, selalu baca doa alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihi, terus langsung besi begitu terus setiap hari di luar lepas. Maka berbeda kemuliaan di sisi Allah bahasa ulama. Kemuliaan di sisi Allah meninggal dalam tinduk hati dan idam tan diri anak seorang mati ni ya Allah subhanahu. Bahasa Sayyidina Umar ketika ditanya berapa seorang sakratul maut, bahasa beliau marah bumi terpolok yang murah maaf tenggorokan tarik campur sakitnya cara mati seengat-engat pasti sakit yang manusia jangan lupa. Maka berbicara kemudian di sisi Allah diwafatkan dalam tidurnya, arti merasa nikmati lagi mati, lalu merasa mimpi dan diri mati. Maka Nabi dan mati demen tidur, pas tidur mimpi mati, datang dengan dibalik terus terpandi baca Quran, terpandi terkabaran, terjauh di kubur, sembayangan terus macam demen wahkah hingga dengan berduka. Nah, ngasih dalam tenduk membarang dengan tenduk demen ngasih lalu dia kubur kan ngasih demen ngasih alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihi nusyur. La malaikat saya nyoal ni la manusia ni membarang di masih ni karena nanti demen ngasih di alam kubur ni demen ingat hai situ ni dua manusia dengan asing di kamar. Karena dimin ngasih langsung pintu baca dulu niki langsung pintu siwa karena biasa dalam ngasih wahana ini deket langsung bersiwa sampai amat kata senumpuk di jari pintu siwa malaikat nunggu nganti niki lah nanti barang dengan mati jaga manusia. Tetapi berkah selawat berkah doa niki Nabi bahasa malaikat semua niki wah ini pasti tidak lolos soal. Maka dia perlu soal pastinya loh. Anu sunnah Nabi antara dua marah bukan pastinya apa sih? Maka karena Nabi bahasa ulama, maka lalu lolos di alam kubur, alam barzakh pertama soal malaikat, maka akhirat dikaca. Hati pasti loh. Lalu awal doang sengsara belak telanjang di aneh siap-siap. Oh, dia baik. Maka mulai amalkan sunnah Nabi. Itu sunnah Nabi alim jarak. Karena orang yang berhubungan dengan Rasulullah pasti dapat kemuliaan. Budak yang dibudak dibebaskan. Binatang sila. Manusia pernah dapat kemuliaan.
binatang. Termasuk dari binatang yang masuk surga, binatang Ashabul Kahfi, ontanya Nabi Niki, termasuk ontanya Rasulullah SAW. Tamu surga berkah dengan hubungan dengan Rasul. Dede tentu makhluk paling bertiga, setan. Tapi berkah beliau arah dari Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, turun firman Allah, setiap nabi ini punya setan aduan, ada musuh dari setan dan manusia. Maka engkau juga punya setan ya Rasulullah, kata sahabat. Iya, saya juga punya. Kecuali setannya Rasulullah niki satu-satu. Maka tidak ada manusia yang berhubungan dengan Rasulullah kecuali mendapatkan kemuliaan. Semua. Maka silakan. Dena pintu yang lain untuk dekat kepada Allah, tapi kecuali lewat yang manusia yang bernama Muhammadur Rasulullah. Maka lamun nikmat cinta Nabi, nikmat karya sunnah Nabi, nikmat cinta kepada Allah. Karena bahasa di Allah, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah." Lamun tentu cinta kepada Allah, fattabi'uni, harus setia Rasulullah SAW. Maka niki ciri itu nambah kerinduan kepada Rasul. Niki hati rahmat. Kemudian hati yang kedua, hati maftuh. Posisi manusia sedang luar biasa. Berbagai masalah niki aman karena Nabi arat doang tunggu arat doang cara selesai masalah karena hatinya sedang maftuh. Kapan niki? Ketika masuk yang namanya ridho kepada Allah. Lalu Tuhan ridho di Allah bahagia. Kembali karena hati manusia terbuka lebar. Arab tahun ke-10 Nabi sarang lemari lamun wahpul bikin dalam 10 pejam-pejam di dalam tahu. Tapi orang yang sudah redha kepada Allah, maka apapun masalah Arab tentang. Berbeda ciri tawakal kepada Allah. Mulai serahkan urusan kepada Allah. Lain masih belajar ya Allah melek niki kawak sekali serahkan kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Karena apapun masalah niki ringan. Contoh bahasa ulama, niki berat deh, berat apa nih? Ini berat aja, ayo SMP. Niki berat deh, berat. Masalah deh berat atau deh berat, lalu mau katakan sejelo-jelo. Nah, berat. Tanggal. Lalu kita tegal niki kadung kiri sejam itu aja, tanggal deh. Tanggal. Maka pada berat tegal semen segitu. Maka begitu juga bahasa kadang masalah niki sebenarnya berat, lalu panggung eli hati, kemonek dek tuah lepas. Maka baru ke misi batu lagi dalam pikiran. Berat. Udah dalam perah jadi. Baru ke jalan mulai udah marah manusia pada jumsa. Karena pun turun di hati dia berusaha tawakal niki arah masalah lepas sekaligus berat. Rukuk doa. Lain adakan darah berat mungkin tak sejelo-jelo. Maka niki harap rindu kepada Allah, serahkan kedua nenek, tawakal kepada Allah, serahkan urusan. Maka berat masalah niki, ringan, maka pada dalam Tuhan tawakal. Maka dia kira pada semen dan niki takut jauh tidak lain yang terbaik. Maka kadang masalah berat, mulai sedekah. Benarkan Allah dan yakin kepada Allah. Dikira orang yang masuk ke dalam hatinya redha kepada Allah Subhanahu. Niki dua i'rab. Mudah-mudahan niki yang diterima oleh masalah lain rendah, yaitu manusia dalam membuat maksud, yaitu hadir ke garis bawah. Yaitu kapan? Ketika manusia niki disibukkan dengan selain Allah, mulai sibukkan diri si manusia merasa gara-gara kena jalan seolah diibadai. Gara-gara kena langit, sibukkan diri si manusia, mulai sombong, mulai ajur, mulai rakus, mulai sibuk isi urin benar. Maka rendah hati manusia. Saat terakhir, lalu mati manusia. Kapan ini? Lalu telah lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini bermanfaat.